Hai semuanya, ketemu lagi di channel Media Boss ID. Di 2 video sebelumnya saya sudah bahas mengenai chart. Kalau belum sempat nonton, jangan lupa ditonton. Kemudian di video kali ini saya mau bahas lagi nih terkait chart. Tapi kali ini di software berbeda yang kalian udah tahu lah ya, yaitu Microsoft PowerPoint. Langsung aja saya mulai. Saya mau bagikan tips nih terkait pembuatan chart. Jadi sering banget saya temui orang yang kalau ngolah data di Excel, terus langsung bikin chart di Excel juga. Padahal yang namanya Excel itu lebih tepat untuk mengolah data. Kalau presentasi, media yang umum digunakan adalah PowerPoint. Maka ketika sudah dapat data yang diinginkan, buatlah chartnya di PowerPoint ya. Ini adalah tips yang bermanfaat banget, karena dengan membuat chart langsung di PowerPoint, itu lebih mudah juga untuk mengatur tampilan chartnya sesuai yang diinginkan. Oke teman-teman, saya akan perlihatkan dulu ya beberapa contoh copy-paste chart dari Excel ke PowerPoint yang menurut saya sih praktek tersebut kurang tepat. Seperti itu. Jadi langsung aja ya saya mulai. Misalnya nih, ini ada file Excel yang sudah saya buat. Misalkan saya mau ambil chart ini, kemudian saya masukkan ke PowerPoint. Di sini saya Ctrl C, kemudian Ctrl V. Seperti ini. Tapi saya Ctrl V-nya atau saya paste-nya sebagai picture. Nah, kalau misalnya sebagai picture seperti ini, maka yang paling sering terjadi nih, di suatu waktu, teman-teman mau memperbaiki data di Excel-nya. Misalnya yang tadinya ini tidak ada nih untuk labels-nya, kemudian mau ditambahkan labels-nya, gitu. Nah, berarti teman-teman harus buka lagi dong file Excel-nya, kemudian nanti teman-teman perbaiki lagi chart-nya di Excel, baru di copy-paste lagi as picture. Yang seperti itu agak makan waktu ya. Contoh berikutnya. Teman-teman pilih yang Keep Source Formatting and Link Data. Misalkan teman-teman pilih yang Keep Source Formatting and Link Data, artinya teman-teman membuat agar si PowerPoint ini bisa ke link dengan file Excel tadi. Gimana ceritanya nih? Misalnya teman-teman akan mengirimkan file PowerPoint ini ke orang lain. Kemudian di suatu hari orang lain tersebut ingin melihat data Excel aslinya. Dia nggak akan bisa membuka data Excel aslinya karena linknya itu hanya berlaku di laptop atau di komputer teman-teman. Kesalahan berikutnya, misalnya kopas chartnya, tapi sebagai Keep Source Formatting and Embed Workbook. Nah, kalau yang ini artinya satu file Excel yang tadi teman-teman sudah punya itu akan masuk nih ke dalam file PowerPoint ini karena sudah embedded. Sudah termasuk begitu. Jadi, file PowerPoint ini bisa gede banget size-nya. Kalau misalnya teman-teman punya 10 chart dari berbagai macam file Excel, kemudian di-embed ke satu PowerPoint, tentunya PowerPoint-nya jadi berat banget. Dan misalnya mau edit data, ya bisa sih langsung. Contohnya nih, saya klik kanan di Excel ini, kemudian edit data. Ini file Excel-nya akan langsung terpanggil, tapi mesti loading dulu. Dan yang terpanggil itu adalah seluruh file, jadi bukan hanya data yang berkaitan dengan chart yang teman-teman kopas aja, tapi seluruh data di dalam Excel tersebut. Contoh terakhir, misalnya teman-teman paste untuk chartnya dengan use destination dim and link data. Ini sih sebenarnya sama aja dengan yang contoh ketika teman-teman memasukkan link data ke dalam PowerPoint. Begitu teman-teman pindahkan file PowerPoint-nya ke tempat lain, ya tentu aja link antara PowerPoint teman-teman dan Excel filenya jadi hilang karena sudah beda laptop atau beda komputer. Oke teman-teman, kemudian gimana sih cara yang benernya? Cara yang betulnya adalah langsung aja buat chartnya di PowerPoint. Kan tadi teman-teman sudah punya data yang hasil diolah di Excel. Langsung teman-teman buat chartnya di PowerPoint. Gimana caranya? Pertama-tama teman-teman lihat di sini ada yang namanya layout. Jadi teman-teman klik dulu new slide, add new slide, kemudian klik layout di sini dan teman-teman pilih yang title and content. Di sini saya sudah pilih duluan untuk title and content. Langsung aja teman-teman klik yang seperti chart, artinya insert chart. Dan teman-teman bisa pilih chart model seperti apa yang ingin teman-teman tambahkan. Misalnya saya ingin coba tambahkan yang model clustered column ya. Klik OK. Nah, teman-teman bisa langsung isikan datanya di sini. Alternatifnya adalah teman-teman klik lagi new slide, add new slide, kemudian teman-teman insert di sini dan nanti ada pilihan untuk chart.
add a chart. Dan teman-teman tinggal pilih chart yang sesuai yang mana. Misalnya saya ingin pilih clustered column. Otomatis dari PowerPoint akan muncul tabel di mana teman-teman bisa langsung input data yang ingin ditampilkan dalam chart. Nah, ini format tabelnya sama dengan di Excel. Jadi kalau teman-teman sudah punya datanya di file Excel, langsung aja di copy paste. Ini saya ambil dari data yang sudah saya siapkan. Misalnya seperti ini. Langsung saja saya copy paste datanya, kemudian saya sesuaikan untuk chart areanya. Sudah jadi teman-teman untuk chart di dalam PowerPoint. Kemudian gimana sih cara mengatur chart di PowerPoint? Nah, di sini teman-teman klik aja di bagian manapun di chartnya. Saya sudah klik, kemudian nanti di bagian kanan atas akan ada yang seperti ini, chart elements artinya. Simbolnya seperti tanda plus. Langsung aja teman-teman klik. Begitu diklik akan muncul checklist chart elemen mana saja yang ingin ditampilkan. Atau kalau mau lihat full menu atau task panel, pilih aja salah satu chart elements. Misalnya di sini saya mau pilih data labels. Bisa saya checklist. Lalu supaya saya bisa atur lebih jauh, saya akan klik nih tanda yang seperti segitiga ke arah kanan. Saya pilih more options. Nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah task pane-nya atau full menu untuk format data labels. Contoh nih, labelsnya mau nampilkan volume dan kategoris name. Maka checklist di bagian value dan kategori name. Value sudah, kemudian kategori name. Jadi nanti yang menjadi kategori name akan muncul juga sebagai labels. Kemudian teman-teman tidak mau menampilkan sumbu X-nya misalnya ya. Ini tinggal di-delete saja. Kok jarak antar clustered kolomnya agak renggang ya? Dan teman-teman mau mengatur ini. Caranya gampang. Jadi kita klik saja di salah satu kolom. Kemudian nanti akan muncul format data series. Dan pilihlah series options. Pilih yang bagian gap width. Semakin lebar gapnya, maka chartnya akan semakin kurus-kurus dan jarak antar gap akan semakin lebar. Kalau kita kurangi gapnya, maka jarak antar kolom akan semakin sempit. Kemudian misalnya tidak mau melihat garis-garis seperti ini bisa diklik, kemudian di-delete. Begitu teman-teman. Jadi dengan membuat chart langsung di PowerPoint akan lebih mudah untuk mengatur chartnya juga, dan enaknya lagi adalah misalnya nih suatu hari mau mengupdate chartnya. Teman-teman bisa klik di mana saja di chart, lalu klik kanan, dan edit data. Nah, di sini akan ada chart in Microsoft PowerPoint. Artinya, ini bukan Excel yang di-embed ke sini atau di-linkkan ke sini, tidak. Tapi ini memang sebagai data dari PowerPoint tersebut yang langsung ada di dalam PowerPoint sendiri. Dan ini lebih hemat space ya, ketimbang teman-teman meng-embed atau melinkkan file Excel ke PowerPoint. Nah, itu tadi teman-teman tips dari saya. Semoga bermanfaat ya. Sekian video saya kali ini, tonton juga video saya yang lain mengenai tips and trik menggunakan Excel dan PowerPoint. Hope you like this video, hope you find this useful, klik like and subscribe, dan kalau mau diskusi bisa langsung komen ya. See you!